Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu Sakinah Muksin, NIM 222100312 dari Prodi S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Tugas video ini dikerjakan guna memenuhi nilai kelompok mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baik, langsung saja. Tema dari kelompok kami adalah teori permintaan dan penawaran. Dan di sini saya akan memaparkan pokok bahasan yang berjudul faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan penawaran dan fungsi penawaran. Yang pertama ada pengertian penawaran. Nah, dari segi teori ekonomi, penawaran bisa didefinisikan sebagai semua kuantitas barang maupun jasa yang akan dijual atau ditawarkan pada tingkat harga yang ada di pasar pada satu kurun waktu tertentu. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Sebagaimana permintaan, penawaran juga dipengaruhi oleh berbagai hal. Namun, para ahli ekonomi telah menetapkan beberapa faktor yang dianggap paling memberi pengaruh terhadap jumlah penawaran suatu barang maupun jasa. Faktor-faktor tersebut adalah: yang pertama, harga barang itu sendiri. Jadi, jika harga suatu barang naik, maka produsen cenderung akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Hal ini kembali lagi pada hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa ceteris paribus dengan asumsi faktor-faktor lain tetap konstan. Terdapat hubungan positif antara harga suatu barang dan kuantitas barang yang ditawarkan ke pasar. Yaitu, jika harga naik, penawaran juga akan naik, dan jika harga turun, penawaran pun akan turun. Yang kedua, ada harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang substitusi naik, maka penawaran suatu barang akan bertambah dan sebaliknya. Sedangkan untuk barang komplemen, dapat dinyatakan bahwa apabila harga barang komplemen naik, maka penawaran suatu barang berkurang atau sebaliknya. Yang ketiga, ada harga faktor produksi. Kenaikan harga faktor produksi akan menyebabkan perusahaan memproduksi outputnya lebih sedikit dengan jumlah anggaran yang tetap yang nantinya akan mengurangi laba perusahaan, sehingga produsen akan pindah ke industri lain dan akan mengakibatkan berkurangnya penawaran barang. Yang keempat ada biaya produksi. Kenaikan harga input juga mempengaruhi biaya produksi. Bila biaya produksi meningkat, maka produsen akan mengurangi hasil produksinya, berarti penawaran barang pun berkurang. Yang kelima ada teknologi produksi. Kemajuan teknologi menyebabkan penurunan biaya produksi dan menciptakan barang-barang baru sehingga menyebabkan kenaikan dalam penawaran barang. Yang keenam ada jumlah pedagang atau penjual. Jadi apabila jumlah penjual suatu produk tertentu semakin banyak, maka penawaran barang tersebut akan bertambah. Yang ketujuh ada selera konsumen. Selera masyarakat sebagai calon konsumen menjadi faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dengan memunculkan ragam preferensi terhadap suatu produk. Selera juga dapat dipengaruhi oleh kebiasaan umum masyarakat dalam menggunakan produk tertentu. Yang kedelapan ada tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan laba bukan hasil produksinya. Akibatnya, tiap produsen tidak berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara maksimum, tetapi akan menggunakannya pada tingkat produksi yang akan memberikan keuntungan maksimum. Yang kesembilan ada kebijakan pemerintah atau pajak dan subsidi. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi komoditas impor menyebabkan supply dan keperluan akan kebutuhan tersebut dipenuhi sendiri sehingga dapat meningkatkan penawaran. Dan yang ke-10 ada persaingan. Ketika bermunculan banyak produsen yang berusaha menawarkan suatu produk, ketersediaan barang di pasar akan meningkat. Dengan begitu, penawaran juga akan meningkat. Berikutnya ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga barang atau jasa.
Fungsi penawaran menunjukkan adanya korelasi antara jumlah produk yang akan ditawarkan oleh penjual atau produsen dengan harga produk dan sejalan dengan hukum penawaran, yaitu jika harga naik, maka jumlah barang yang akan ditawarkan pun bertambah. Untuk rumus penawaran umumnya ditulis dalam bentuk persamaan matematis yang menghubungkan antara harga atau P dengan kuantitas yang ditawarkan atau Q. Fungsi penawaran biasanya berbentuk positif, yang berarti jumlah produk yang ditawarkan cenderung meningkat ketika harga pun meningkat, begitu pula sebaliknya. Karena kurva penawaran selalu berbentuk positif atau berbanding lurus, maka untuk menghitung fungsi penawaran dan mencari kurva biasanya menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A plus BP, dengan keterangan sebagai berikut. P merupakan harga barang per unit, Q merupakan jumlah barang yang diminta, A merupakan angka konstanta, dan B merupakan koefisien kecenderungan dengan nilai negatif karena sifatnya berbanding terbalik. Dengan rumus tersebut, kita akan mendapat gambaran bahwa kurva penawaran akan selalu berbentuk positif atau berbanding lurus. Ini artinya, para produsen atau penjual akan menjual kembali lebih banyak produk mereka saat harga pun naik, agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Apalagi dengan biaya produksi yang sama dan harga lebih tinggi membuat produsen maupun penjual mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat. Sebaliknya, saat harga turun, jumlah produk yang dijual juga semakin sedikit, sehingga keuntungan yang diperoleh semakin sedikit atau bahkan bisa jadi rugi. Berikutnya untuk kurva penawaran sendiri biasanya digambar dengan garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menggambarkan bahwa hubungan antara harga dan ketersediaan produk selalu berbanding lurus. Seperti di contoh, ada kurva penawaran dari roti coklat. Garis horizontal adalah garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q, yaitu quantity atau kuantitas. Dan garis vertikal adalah garis yang menunjukkan harga barang atau P, price. Dan garis penawaran ditarik dari bawah menuju ke atas karena semakin mahal harganya, semakin banyak pula penawarannya.